Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana li thoriqil qawim wa faqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi makalah saya yang berjudul Konsep Pendidikan Menurut Quran Surah An-Nahl ayat 125 sampai ayat 128. Baiklah, yang mana pokok pembahasan pertama ini yaitu Surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 beserta artinya. Yang kedua, penafsiran dari berbagai mufassir yaitu 3 tafsir. Yang ketiga, kesimpulan dari penafsiran. Yang keempat, relasi ayat dengan pendidikan yang terdapat di dalam makalah ini. Baiklah, yang mana pada surah An-Nahl ayat 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, ud'u, serulah manusia, ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan pengajaran yang baik, wajadilhum, dan debatkanlah mereka, billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat di jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia pula yang paling tahu siapa yang pendapat petunjuk. Baiklah, saya akan menjelaskan menurut para mufassir tentang surah An-Nahl ayat 125 tadi. Menurut tafsir At-Tabari, maksud dari ayat itu adalah Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, serulah wahai Muhammad orang kepadamu, Tuhanmu mengutusmu untuk mengajaknya menaati Allah, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Maksudnya di sini ialah kepada syariat Tuhanmu yang ditetapkannya bagi makhluknya, yaitu Islam. Lalu al-hikmatu, dengan hikmah, yang berarti dengan wahyu Allah yang disampaikannya, transmisi, dan dengan kitabnya yang diturunkannya. Lalu wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik. Maksudnya di sini dengan pelajaran yang baik yang dijadikan Allah sebagai argumentasi terhadap mereka di kitabnya dan peringatan bagi mereka di dalam wahyunya, seperti argumen yang disebutkan Allah kepada mereka dalam surah ini, serta kenikmatan yang mengingat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka di dalamnya terdapat sebagaimana yang dikatakan wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantalah dengan cara mereka yang baik, yang bermakna bantalah dengan bantahan yang lebih baik dari selainnya, yaitu membantu tindakan mereka yang menodaimu, dan janganlah Allah dari mereka untuk menyampaikan risalah Tuhanmu kepada mereka. Baiklah, lalu menurut mufassir tafsir Ibnu Katsir, Allah telah berfirman seraya memerintahkan Rasulnya Muhammad agar menyeru umat manusia dengan penuh hikmah, sebagaimana Ibnu Jarir mengatakan, yaitu apa yang telah diturunkan kepada beliau berupa Al-Quran dan Sunnah, serta pelajaran yang baik yang di dalamnya terwujud larangan dan berbagai peristiwa yang disebutkan agar mereka waspada terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya dalam tafsir Fathul Qadir, Allah Subhanahu wa taala lalu memerintahkan Rasulnya untuk menyeru umatnya kepada Islam,
Ud'u ila sabili rabbika, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Maf'ulnya dibuang karena sudah maklum dengan keumumannya, sebab beliau diutus kepada seluruh manusia dan jalan Allah itu adalah Islam. Yang mana kata bil hikmati, dengan hikmah, maksudnya di sini ialah dengan perkataan yang bijaksana dan sahih. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah hujah-hujah yang pasti yang mendatangkan keyakinan. Wal mau'izatil hasanati, dan arti dari kata itu ialah dan pengajaran yang baik. Maksudnya perkataan yang mengandung nasihat-nasihat yang baik yang dirasa baik oleh yang mendengarnya dan menjadi kebaikan daripada dirinya berdasarkan pemanfaatan yang dilakukan oleh yang mendengar itu. Ada juga yang mengatakan bahwa dakwah hanya mempunyai dua cara. Akan tetapi ketika seseorang dai berhadapan dengan lawan yang keras kepala, dia memerlukan penggunaan penyanggahan, argumentasi, dan bentuk-bentuk bantahan lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantalah mereka dengan cara yang lebih baik. Maksudnya dengan cara yang membantah dan yang lebih baik, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk membantah dengan cara yang lebih baik karena beliau adalah seorang dai benar dan tujuannya sahih, sementara lawannya batil dan tujuannya rusak. Itu adalah 3 tafsiran tentang surah An-Nahl ayat 125 tadi. Baiklah, selanjutnya surah An-Nahl ayat 126 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabtum fa'aqibtum bimisli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahum khairul lisabirin. Yang artinya, wa in, jika aqabtum, kamu membalas, fa'aqibu bimisli, balasan dengan balasan yang sama, ma uqibtum bihi, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu, wa la in sabartum, sesungguhnya jika kamu bersabar, lahum khairul lisabirin, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Baiklah, pada ayat 126 ini terdapat 3 tafsiran. Yang pertama, tafsiran At-Tabari mengatakan bahwa Allah berfirman kepada orang-orang mukmin, jika kalian memberi balasan, wahai orang-orang mukmin, kepada orang yang menzolimi dan menyakiti kalian, maka balaslah ia sebanding dengan perbuatan orang yang menzolimi kalian. Namun jika kalian sabar dengan tidak membalasnya, mencari pahala dari Allah atas kezolimannya yang mengenai diri kalian, serta menyerahkan urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Dia sendiri yang menjalankan doa itu, maka lahum khairus lisabirin, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Arti dari ayat itu ialah sabar untuk tidak membalasnya merupakan sikap yang lebih baik bagi orang yang bersabar untuk mencari pahala Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kemenangan manisnya sebagai ganti dari keinginannya untuk membalas orang-orang yang telah berbuat zalim padanya. Lafaz lahum pada ayat itu menunjukkan arti sabar, dan gaya bahasa ini sangat indah. Meskipun sebelumnya Allah tidak menyebut kata sabar, karena telah ada indikasinya dalam firman-Nya, walain sabartum, akan tetapi jika kamu bersabar. Selanjutnya, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat 126 ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berlaku adil dalam memperlakukan hukuman qisas dan penyepadanan dalam pemenuhan hak. Sebagaimana yang dikatakan Abdul Razak dari Ibnu Sidjin, di mana dia berkata mengenai firman Allah Subhanahu wa taala,
fa'aqibu bimisli ma'uqibtum bihi, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada kamu. Artinya, jika salah seseorang di antara kalian mengambil sesuatu, maka ambillah dengan kadar yang sama. Itu kata tafsir Ibnu Katsir. Lalu tafsir yang ketiga yaitu tafsir Fathul Qadir, yang mana menjelaskan tentang ayat 126 ini, yaitu dikarenakan dakwah mengandung tuntunan terhadap para mad'u, orang-orang yang didakwai atau diseru untuk kembali kepada kebenaran, dan bila mereka menolak maka mereka diperangi. Allah pun memerintahkan sang dai untuk bersikap adil dalam memberi balasan. Wa in aqabtum, dan jika kamu memberi balasan, yakni bila hendak memberikan balasan, fa'aqibu bimisli ma'uqibtum bihi, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksa yang ditimpakan kepadamu. Maksudnya dengan balasan yang sama dengan apa yang diperbuatnya terhadapmu, tidak lebih dari itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk memberi maaf. Walain sabartum lahum khairul sabirin, akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Artinya, jika kalian bersabar sehingga tidak melakukan pembalasan yang setara, maka itulah lebih baik bagi kalian daripada menuntut balas tersebut. Baiklah, selanjutnya ayat 127 yang berbunyi, wasbir wama sabruka illa billah wala tazan alaihim wala taku fi daikin mimma yumkurun, yang artinya wasbir, bersabarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama sabruka, dan kesabaran itu, illa, semata, billahi, dengan pertolongan Allah, wala tahzan, janganlah bersedih, alaihim wala takun, janganlah bersedih terhadap kekufuran mereka, dan jangan pula bersempit dada, fidoikin, mimma yamkurun, terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Dari ayat 127 tadi ada 3 tafsiran, yaitu tafsiran At-Tabari yang menjelaskan ayat ini berupa Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah wahai Muhammad terhadap gangguan yang menimpamu di jalan Allah. Wasbir wa ma sabruka illa billah, bersabarlah wahai Muhammad dan tidaklah kesabaran melainkan dengan pertolongan Allah. Maksudnya ialah kesabaranmu itu, jika kamu bersabar, bukan yang lain karena pertolongan atau taufik Allah kepadamu untuk bersabar. Walah tazan, dan janganlah kamu bersedih terhadap kekafiran mereka. Maksudnya ialah janganlah kamu bersedih terhadap orang-orang musyrik yang mendustakanmu dan mengingkari apa yang kau bawa kepada mereka pada saat mereka berpaling darimu, dan mengabaikan nasihat yang kau bawa untuk mereka. Wala takun fidoikin mimma yumkarun, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan kepadamu. Artinya, janganlah dadamu sempitkan terhadap kebodohan yang mereka ucapkan. Anggapan mereka bahwa apa yang kau bawa itu adalah sihir atau syair atau perdukunan. Maksud firman Allah mimma yumkarun itu adalah terhadap apa yang mereka tipu dayakan, yaitu terhadap tipu muslihat mereka dalam rangka menghalang-halangi orang-orang yang ingin memberi padamu dan membenarkan apa yang diturunkan Allah kepadamu. Itu kata tafsir At-Tabari. Lalu tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah wahai Muhammad dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, sebagai tekanan dalam perintah untuk bersabar dan sebagai pemberitahuan bahwa siapapun tidak akan mencapainya kecuali hanya dengan makhluk kehendak Allah dan pertolongan Allah serta kekuatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walah tazan alaihim, dan janganlah kamu bersedih terhadap kekafiran mereka. Maknanya
atas orang-orang yang menyalahimu, sesungguhnya Allah telah menentukan untuk itu. Wala takun fid daikin, dan janganlah kamu bersempit dada, yaitu bergundah gulana mimma yumkarun, terhadap apa yang mereka tipu dayakan, yaitu dari kesungguhan mereka dalam memusuhimu dan menyebabkan keburukan terhadapmu. Allah Subhanahu wa taala sebagai pemeliharamu dan penolongmu, juga yang memberikan kekuatan kepadamu dengan memenangkan atas mereka. Lalu menurut tafsiran Fathul Qadir, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian memerintahkan Rasulnya untuk bersabar, wasbir, bersabarlah wahai Muhammad terhadap berbagai tindakan aniaya yang menimpamu. Wa ma sabruka illa billah, dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Yang dimaksud dengan petunjuknya dan peneguhan darinya. Pengecualian ini merupakan bentuk pengecualian menyeluruh dari yang umum, yakni tidaklah kesabaranmu itu disertai sesuatu kecuali dengan petunjuknya untukmu. Ini mengandung hiburan bagi Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah melarangnya bersedih, walah tazan alaihim, dan janganlah kamu bersedih terhadap kekafiran mereka, yaitu orang-orang kafir karena berpaling darimu, atau janganlah engkau bersedih hati terhadap para korban perang Uhud karena mereka telah beralih kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya ayat 128 yang berbunyi, innallaha ma'allazi taqwa wallazi hum muhsinun, yang artinya innallah, sesungguhnya Allah, ma'allazi, bersama orang-orang taqwa, bersama orang-orang yang bertakwa, wallazi hum muhsinun, dan yang berbuat kebaikan. Dari ayat tadi ditafsirkan oleh tafsir At-Tabari bahwasanya ayat 128 surah An-Nahl ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah wahai Muhammad bersama orang-orang yang takut kepadanya dalam perkara-perkara yang diharamkannya, maka mereka menjauhinya serta takut akan membasahinya sehingga mereka menahan diri untuk melakukannya. Allah juga bersama orang-orang yang berbuat baik, yaitu orang-orang yang ihsan, yang memperbaiki dalam memelihara kewajiban-kewajibannya, menjalankan hak-haknya, dan menjaga ketaatan kepadanya dalam perintah serta larangannya. Itu kata tafsir At-Tabari. Lalu dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat 128, yaitu dalam firman-Nya, innallaha ma'allazi taqwa wallazi hum muhsinun, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya ialah Allah itu bersama mereka dengan dukungan, bantuan, dan pertolongan, petunjuk, dan usahanya. Ma'iyah, kebersamaan di atas adalah ma'iyah khusus. Lalu tafsir Fathul Qadir menjelaskan tentang ayat 128 ini, yaitu Allah lalu menutup surah ini dengan ayat yang mengandung semua perintah dan semua larangan. Innallaha ma'allazi taqwa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa, yaitu jauhilah segala kemaksiatan dan dengan segala macamnya. Walazihum muhsinin, dan orang-orang yang berbuat kebaikan dengan melaksanakan ketaatan dan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu 3 tafsiran yang dilakukan oleh mufassir terhadap ayat 125 sampai 128 surah An-Nahl. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin kesimpulan penafsiran. Berdasarkan penafsiran para mufassir seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, dan Fathul Qadir, dapat disimpulkan bahwa dakwah yang harus dilakukan dengan pendekatan yang penuh hikmah dan nasihat yang baik. Ayat 125 tadi mengajarkan bahwa seruan kepada jalan Allah hendaknya disampaikan dengan bijaksana dan cara yang baik pula,
sehingga mampu membimbing manusia menuju kebenaran. Dalam menghadapi kezaliman, umat Islam dianjurkan untuk membalas dengan takaran yang sepadan. Namun, ayat 126 tadi menegaskan bahwa jika seseorang memilih untuk bersabar, hal tersebut lebih utama dan mendatangkan pahala serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran Nabi Muhammad SAW dan umatnya seperti yang dijelaskan dalam ayat 127 tadi, tidak semata-mata kekuatan pribadi melainkan merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pesan ini mengingatkan agar tidak terjebak dalam kesulitan atau rasa sempit hati atau tipu daya musuh. Allah selalu mendampingi orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat 128, hal ini menunjukkan bahwa ketakwaan dan perbuatan baik akan selalu mendapatkan dukungan dan pertolongan ilahi. Secara keseluruhan, para mufassir menekankan pentingnya dakwah yang berlandaskan hikmah, keadilan dan kesabaran, serta keyakinan bahwa ketakwaan dan perbuatan baik akan selalu mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, masuk pada materi yang terakhir, yaitu relasi ayat dengan pendidikan. Dalam makalah ini, relasi ayat dan pendidikan dijelaskan, yaitu Surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 mengandung prinsip-prinsip dasar yang sangat relevan dalam dunia pendidikan Islam. Beberapa relasi penting antara ayat ini dengan konsep pendidikan, yaitu pertama, metode pendidikan yang efektif. Sebagaimana ayat 125 tadi menjelaskan bahwa dalam menyampaikan ilmu atau mendidik seseorang harus digunakan 3 cara. Pertama, hikmah, bijaksana. Pendidikan harus berbasis ilmu yang kuat dan disampaikan dengan cara yang bijaksana pula. Yang kedua, mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Pelajaran harus mengandung nasihat yang membangun, penuh kasih sayang dan memotivasi. Yang terakhir, jidal yang ahsan, perdebatan yang baik. Dalam proses pendidikan, terutama dalam diskusi atau debat ilmiah, harus dilakukan dengan cara yang santun dan argumentasi yang kuat. Lalu ayat 126 dan 127 yaitu menjelaskan tentang kesabaran dalam proses pendidikan, yang menekankan pentingnya kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan. Dalam dunia pendidikan, baik pendidik maupun peserta didik harus memiliki kesabaran dalam menghadapi proses belajar mengajar, kesulitan dalam memahami materi, serta perbedaan pendapat. Lalu keteguhan dan keikhlasan dalam mendidik, itu isi relasi ayat dan dengan pendidikan, keteguhan dan keikhlasan dalam mendidik. Ayat 128 mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Ini menunjukkan bahwa dalam dunia pendidikan, seseorang pendidik harus memiliki niat yang lurus dan ikhlas dalam mendidik, serta selalu mengutamakan kebaikan bagi peserta didiknya. Dari ayat-ayat tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga bagaimana ilmu tersebut disampaikan dengan cara yang baik, penuh bijaksana, kesabaran, serta keikhlasan dalam menciptakan generasi-generasi yang bertakwa dan berakhlak mulia. Itu adalah relasi ayat dengan pendidikan yang terdapat dalam makalah ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah atau kurang. Jika ada kata yang benar atau tepat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kata yang salah atau kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.